Austin, aku sudah jodohkan kau di restoran tempat kita kerja. Temuilah dia, ya? Oh, sayap. Gabriel, waktunya pergi. Sebentar. Aku berangkat kerja. Aku juga. Ayah, ibu, kalian selalu lelah. Bagaimana kalau aku bantu? Tidak. Ibu dan ayah pekerja biasa. Kami biayai sekolahmu, dan tak ingin kau seperti kami. Ayah, berdandanlah untuk kencan buta, dan cobalah cari pacar. Iya. Kami pergi dulu. Mereka bekerja keras untukku, sangat lelah. Aku harus cari uang. Untuk hidupkan mereka lebih baik. Anak kita sudah besar. Kita tak bisa sembunyikan lagi. Sebaiknya jangan, kalau kau tidak memaksa ini. Kenapa kami lakukan ini? Aku tak punya pilihan. Lagi pula, aku juga mengalaminya. Sudah, kalau bukan karena aturan keluargamu, kami takkan alami itu. Baiklah, ayo pergi kerja. Pergi sana. Ratu Phoenix. Diamlah. Austin bisa dengar. Pengen. Nyonya, Anda kan Ratu Phoenix Termazure yang berkuasa. Kenapa harus sembunyikan dari Austin? Aku tak mau. Ini semua salah Gabriel. Dia bersembunyi. Identitas kita. Untuk lari anak kita. Jika anakku celaka, Cubana dia. Dalton. Ini musim panas. Kenapa tiba-tiba dingin? Tuan Chavez. Ini kontrak 10 miliar. Anda harus tanda tangan. Tuan Chavez, Anda sekarang CEO Nebula Group. Anda sangat kaya. Tapi kenapa? Sembunyikan dari Austin? Kau tak mengerti. Ini tradisi keluarga. Kami harus. Latihan Kenny. Baik. Antar aku kerja. Ya. C'est la m'attend. Austin. Ayah, Greco. Ibumu sudah pesan tempat. ibu, Austin, ayo, kupesan kursi untukmu. cekat tidak, nanti dipotong gaji. Saya Pak Bernie, ayo, duduk. Austin, itu ceweknya. Ayo. Bukannya katanya, dia orang kaya, kenapa kurir? Ini ujian. Hello, aku Nora Yates, Urku 24. Hei, kamu buta? Maaf, Nona. Aku bersihkan. Pergi sana. Sepatuku harga setahun gajimu, cuma tukang bersih-bersih. Sanggup bayar? Hei, cewek, berani sekali bicaramu. Kuma Cleaning Service, mau dihormati? Kamu sampah. Anakmu juga gak bakal sukses. Mau ngapain? Apa kamu mau mukul aku? Satpam. Penjaga. Aduh. Maaf. Dia baru di sini. Mohon maaf. Dia kurang ajar. Aku minta maaf. Ayo pergi. Ayolah. Zampa makam. Bisa jadi pelayan. Pak, Anda terlihat berpendidikan tinggi. Orang tua Anda. Pasti orang terpandang. Tukang bersih itu ibuku. Satpam itu ayah. Daza Melarat. Kukira. Kau orang kaya sembunyi. Kenapa tadi? Aku cuma ingin. Terus kenapa? Ayahmu cuma satpam gabut. Ibumu cuma tukang bersih. Kamu cuma kurir. Seluruh keluargamu sampah. Dengan keluarga begitu berani ikut kencan buta? Memangnya miskin kenapa? Kami kerja halal. Siapa kamu merendahkan kami? Terus, Kelu Aga Melarat. Siapa mau nikah? Jijik. Siapa sih? Dia nakal sama anakku. Aku akan. HI. Jean-Gant. Ada cewek lain.
Hello, perkenalkan saya, Arya Geller. Umur Arshilil, S3 Ekonomi dan S1, penghasilan 10 juta tahun. Oke, aku Austin Chavez, kerja jadi kurir, gaji 5.000 per bulan. Silakan duduk. Anda sangat hebat, kenapa ikut kencan buta? APA saya kurang baik? Bukan maksudku. Kalau kita menikah, semua uangku untukmu. Butuh apa, bilang saja. Sangga? Boleh punya bayi? Maksudmu? Saya hamil. Bayiku butuh ayah. Mengurus bayimu? Wah, jangan-jangan. Aku tidak bisa. Aku tak perlu kau urus bayiku. Kau harus berpura-pura jadi putra orang terkaya. Dan pacarku. APA. Putra orang terkaya itu, aku cuma kurir. Aku tidak sanggup. Aku bisa dibunuh nanti. Jika kau setuju, aku akan memberi 500.000 lagi sebagai hadiah. 500.000? C'est la Madaton. Dengan uang ini, hidupku bisa lebih baik. Orang tuaku juga tak perlu capek. Baik. Si Tuju. Ini 500.000. Aku tunggu di Hotel Hachua besok. Oh, papor kau. APA, kalau kau kabar, bagaimana caraku cari kau? Oh. Tampan. Gennya mungkin bagus. Kau bilang apa? Tidak. Besok jangan lupa bawa hadiah. Bukannya ini hanya sandiwara, kenapa harus bawa hadiah? Diam desidu. Sayang, Jean Mara. Ini untuk kebaikan anak kita. Hentikan. Apa janjimu padaku ketika Austin punya pacar? Kita akan beritahu yang sebenarnya, tapi kau masih mau sembunyikan. Apa yang akan kau lakukan? Aku hanya ingin selidiki latar belakang dan sifat gadis itu. Tak perlu mengerti, dia tampak gadis yang baik. Astaga. Ini vas kuno, 20 juta. Apa? Aku tak sepenting. Koleksima, lihat semua sampah ini. Ini semua tak berguna. Lukisan ini juga. Apa gunanya? Semua koleksimu? Ini pemberian keluarga Wills. Sangat berharga. 200 juta. Omong kosong. Sudah kubuang. Mau apa kau? Dengar, Gabriel. Kalau kau berani bawa pulang sampah seperti itu lagi, hiduplah bersama mereka. Jangan sentuh aku lagi. Bodohnya, antara Stella dan mereka. Aku ragu. Sayang. Lukisan ini jelek, tapi ini cuma bernilai $20. Ayah, Apio. Ini bagus. Seharusnya tak masalah. Kalau ku ambil satu. Nenek, izinkan saya perkenalkan dia. Ini pacar saya, Matt Will. Dia manajer di grup Nebula. Selamat ulang tahun, Nyonya Gelar. Keluarga saya menyiapkan ramuan langka untuk ulang tahun Anda. Baiklah. Saya sangat tersanjung. Laura. Anak eksekutif grup Nebula itu biasa saja. Pekar Arya adalah anak orang terkaya. Benarkah? Oh, anugerah yang luar biasa. Nenek, ini pacar saya. Selamat ulang tahun. Kenapa dia? Arya. Ini pacarmu? Anak orang terkaya? Ya. Dia memang benar. Austin Chavez. Bagus. Tuan Chavez. Anda sangat tampan. Nenek. Jean Tertipu. Dia bukan anak. Orang terkaya. Dia cuma kurir. Arya. Meski iri padaku. Jean Carioran. Untuk menipu kami. Wow, apa buktinya? Karena dia dulu. Cancan Butaseya. Ayahnya satpam. Ibunya tukang bersih. Dia orang miskin. APA? Yuyuala. Kau kurir. Sekarang saya bekerja begitu. APA.
Arya, keluarga gelar terhormat, masa mau menikah dengan kurir? Kalau sampai terbongkar, kita akan jadi bahan ejekan. Putuskan sekarang. Tuan Lambert menyukaimu. Coba pacaran dengannya. Hugo Lambert, Mimbaugh, Lucasen Kuno, Nyonya Geller, semoga panjang umur. Selamat ulang tahun. Saya kenal lukisan itu. Ini terjual. Seharga 50 juta. Wah, Tuan Lambert. Anda sangat dermawan. Ja ampun, Tuan Lambert, terima kasih banyak. Nyonya Geller, kita keluarga. Jangan terlalu kaku. Saya datang hari ini untuk ulang tahun Anda dan melamar Nona Arya Geller. Semua setuju. Tuan Lambert, Kejutan yang menyenangkan kalau Arya bisa menikahimu. Itu kehormatan kami. Benar sekali, Arya. Katakan iya sekarang. Bu, saya tidak mau. Saya sudah punya pacar. Pacar apa itu? Cuma kurir. Dia tak layak untukku. Apa? Seorang kurir? Beraninya kau merebut kekasihku? Jangan marah. Saya usir dia. Keluar. Atau kusuruh diusir. Nyonya Geller. Ini dia. Mari kita lihat. Hadiah apa yang dibawa untuk ulang tahun. Berikan padaku. Ini Flying Dream. Apa itu? Seharusnya kau tidak memberikan ini. Ayahku sudah membeli lukisan itu dan memberikannya ke Tuan Chavez dari Nebula Group. Jadi ini palsu. Kalau miskin, tulus saja. Tapi kau beri yang palsu. Apa kau meremehkan keluarga Geller? Atau Nyonya Gelar? Nenek, Austin sekarang miskin. Miskin? Berarti dia tak layak? Arya, jangan buat nenek marah. Kau bawa penipu. Dan lukisan palsu. Memalukan. Sudahlah. Kau mempermalukan keluarga. Ayo, keluarkan dia dari sini. Jangan Bernie. Nenek, Ibu, kaya atau tidaknya Austin, aku akan menikahinya. Karena aku anaknya. Hei, jangan ngomong sembarangan. Aku sudah kerepotan. Jangan diperparah. Austin, apakah tidak ingat? Sebulan lalu, kamar 806 di Hotel Hachoa. Ini anakku. Arya, jika kau anggap hadiahku tak cukup berharga, aku bisa berikan lebih. Tapi, bisakah kau jangan jadikan dia alasan untuk nodai reputasimu? Aku tidak bohong. Dia ayah dari anakku. Ibu. Kau terlalu miskin untuk urus Arya. Maukah kau mereka jadi buruh biasa sepertimu? Atau mau mereka selalu melayani orang seperti orang tuamu? Keluar sekarang. Ibu. Diam. Memelikan. Kau hamil sebelum nikah? Pernahkah kau pikirkan aku? Arya, kau mengandung anaknya. Bukankah ini aib keluarga Gelar dan nenek? Nek, aku tak sengaja. Aku bisa jelaskan. Kukap. Kau mempermalukan kami. Ayo, usir dia dari sini. Tuan Chavez, Anda sepertinya akan punya cucu. Apa? Arya Geller. Hamil anak Austin. Bagus. Itu anakku, mirip aku. Tapi, keluarga Geller menentang. Mereka ganggu Austin bersama keluarga Lambert. Mereka mau nikahkan Arya dengan Hugo Lambert. APA? Berani mereka istri anakku? Kubunuh mereka semua. Stella, tenang. Serahkan padaku. Dalton, siapkan hadiah pernikahan. Kita ke rumah Gelar. Baik. Berani-beraninya kau incar putri keluarga Gelar? Tidak mungkin. Keluar sekarang. Nyonya Geller. Percayalah, aku akan berusaha berikan Arya kehidupan baik. Sialan. Kau hanya bisa beri lukisan palsu sebagai hadiah. Bagaimana kau jamin Arya hidup bahagia? Hanya seseorang seperti Tuan Lambert bisa buat Arya bahagia. Pergi sana. Arya, jika kau gugurkan bayi itu,
Aku bisa maafkan semuanya. Kau akan jadi istriku. Enyala. Hugo, dengarkan. Lebih baik aku darung bunuh anakku. Arya, kenapa kau pertahankan bayi itu? Benarkah kau mau nikahi kurir itu? Kau mau hancurkan hidupmu? Iya, Arya, Tuan Lambert pilihan terbaik. Si kurir itu. Oran Rondaon. Dia tak layak untukmu. Ya. Gugurkan bayi itu dan nikahi Tuan Lambert. Atau lepaskan jabatanmu sebagai CEO dan tinggalkan keluarga. Nyonya Geller. Ibu Geller, tolong percaya padaku. Aku akan kerja keras untuk beri Arya hidup layak. Percaya padamu dengan gaji kecilmu? Mengapa aku harus percaya? Ibu. Sialan kau. Berani-beraninya kau mengambil pacarku? Lihat, kau sentuh Arya. Maka kau celaka. Kau akan mati. Tahan dia. Tien, Chavez. Austin ada di sini. Setelah bertahun-tahun menyamar, aku harus tunjukkan pada mereka. Tak ada yang boleh ganggu anakku. Marie Pergy. Kirim hadiah pernikahan ke keluarga Gelar. Ini akibat kau menghina aku. Hentikan. Lepaskan Austin. Dia tak bersalah. Ini semua salahku. Lepaskan. Arya, jangan. Lepaskan dia? Baik. Gugurkan anakmu. Ku mungkin akan lepaskan dia. Ya, Arya. Dengarkan aku. Setuju saja bersama TN Lambert. Lagi pula, anakmu dengan si pengantar paket pasti jadi sampah. Arya. Jangan. Siapa kau berani bicara? Hugo, aku tak akan lukai bayiku. Arya, kau harusnya merasa terhormat. Aku tak mengerti. Kenapa anak haramu ini? Sangat penting, kau tak mau menyerah. Ya, baiklah. Aku yang akan lakukan. Austin, kau baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku di sini. Aku takkan biarkan mereka menyakitimu. Mau jadi pahlawan? Ya, bagus. Orang tuamu hanya satpam dan tukang bersih-bersih. Bawa mereka ke sini. Suruh mereka berlutut dan minta maaf. Baru kau boleh pergi. Dan itu turunan. Orang tua metak berguna. Kau juga. Kau terlalu hina. Untuk melawan TN Lambert. Bodoh sekali. Kau boleh hina aku. TAPR jangan hina orang tuaku. Aku sudah. Mau apa? Aku akan hina mereka. Dan lumpuhkan kau. Palangkan orang kaget ke mereka. Aku ingin lihat. Apa yang bisa mereka lakukan. Patahkan kakinya. Jangan berani lukai anakku. Ayah. Tien, Chavez. Baik, kau pikir kau siapa? Jadi kau adalah ayah tak bergunanya? Ayah, kenapa kau datang? Ku sedang jatuh cinta, tapi tak beri tahu. Aku baru saja tahu. Jadi aku bawa hadiah pernikahan. Sudahlah, jaga mulatmu. Lihatlah diri. Sapham Koter, jangan ganggu kami. Dengar, lebih baik pergi dengan anak tak bergunamu. Kau kira keluarga Geller lema? Lihat situasinya. Beraninya kau datang, pergi. Baiklah, kami memang sama sekali berbeda. Tapi putraku mencintai putri. Maka aku datang dengan tulus, membawa hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan? Kamu miskin sekali. Apa yang bisa kau beri? Kusangon Saint-Aputraku. Quand? Mau lihat hadiahnya? Baik, akan kutunjukkan dunia baru padamu. Kau cuma anjing penjaga. Apa yang akan kau punya? Baiklah. Aku ingin melihat. Apa yang bisa orang melarat seperti tunjukkan padaku. Kalau begitu buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Aigreco. Apa ini? Bau sekali. Mongigikan. Buang ini. Dari tempat sampah mana? Kau dapatkan semua ini? Berani beraninya kau. Lawan aku dengan ini? Kau ingin mengalahkanku? Mimpi kali. Itu adalah hadiah pernikahanmu. Apa kau meremehkan kami dan sengaja menghina? Nyonya Geller. Aku tidak bermaksud begitu. Memang terlihat kumuh, tapi kurawat bertahun-tahun. Ini berharga. Kau benar-benar orang rendahan. Hanya satpam yang anggap sampah sebagai harta. Sudah, ayah, hentikan.
Aku tahu ini, guci itu, untuk wadah makanan. Pansy itu, adalah pispot. Jangan memperburuk keadaan. Ini bukan sampah. Kami selalu pakai ini. Konyol sekali. Putramu pura-pura. Punya ayah terkaya. Dan kau bawa sampah sebagai hadiah. Tak malukah kau? Austin, belum kukap masalah yang kau buat? Mengapa ayahmu memperburukmu? Austin, bagaimana kalau kau pergi dulu dengan ayahmu? Jika ini sudah keterlaluan, bisa jadi masalah. Ayah, ayo mau pergi? Kau hina keluarganya. Lalu mau kabur? Patahkan kaki mereka. Kau celaka. PAK lambat. Tunggu. Jadi, Pak Will, apa yang kau lakukan? Ada apa dengan sampah itu? Tidak. Ini bukan sampah. Ini barang antik dari 5 abad lalu. Ini peninggalan keluarga Kirayan. Ini tak ternilai. Hackwell, apa kau yakin dia hanya seorang satpam? Bagaimana mungkin dia punya barang berharga seperti ini? Keluargaku ahli barang antik. Aku belajar sejak kecil dari ayah. Aku tidak mungkin salah. Dan guci ini adalah karya agung berusia 800 tahun. Apa? 800 tahun. Karya kuno seperti ini. Nilainya setidaknya 100 juta. Tidak mungkin. Bagaimana pekerja miskin seperti mereka? Punya barang berharga seperti ini, pasti mereka mencurinya. Ayah, apa yang terjadi? Aku tahu. Kamu kaya. Keluarga kita kaya. Ayolah, kalau aku kaya, kenapa jadi satpam? Ini adalah pusaka keluarga kami. Kelihatannya antik, jadi kubawa sebagai hadiah pernikahan. Ya, seharusnya cukup. Kamu hanya beruntung kalau punya banyak. Barang antik tak ternilai. Kenapa menawarkan? Lukisan palsu? Apa maksudmu menghina Nyonya Geller? TN. Lambat benar. Setiap keluarga menjaga reputasi. Tindakanmu ini menghina keluarga kami. Mau menikahi Arya? Tidak mungkin. Nih, Gela, itu tidak benar. Lukisan itu tidak mungkin palsu. Mungkin Anda salah lihat. Omong kosong. Lukisan ini jelas karya modern. Dengan pengalamanku 10 tahun, mengautentikasi barang antik, aku yakin ini palsu. Dengan kemampuanmu, kau tak bisa membedakannya. Sudah. Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin merusaknya? Karena takut, ternyata palsu. Lihat, apa ini palsu? Flying Dream asli. Tapi ayahku memberikannya. KETN. Chavez. Bagaimana mungkin? Apa? Lukisan itu bernilai 200 juta. Bagaimana? Satpam punya itu? Ayah, aku sangat mencintai. Sekarang, aku akan membentuk keluarga baru. Tunggu. Jika ini memang milikmu, bisa jadi hadiah pernikahan. Tapi kalau bukan? Apa maksudmu? Nona Geller. Sebagai pacar Nora, aku tak mau kau ditipu. Kita bisa anggap ini pusaka keluarga mereka. Tapi lukisan ini, ayahku membelinya dan memberikannya ke TN Chavez. Bagaimana mungkin dimiliki oleh satpam? Aku tahu. Dia mencurinya. APA, pencuri. Kami tak bisa menerima ini. Bawa pergi. Ayo. Ayah, dari mana kau dapat? Ada yang memberikannya. Ada yang memberimu ini? Kau pikir diri. CEO Nebula Group. Dangga, aku sudah telepon ayahku. Dia datang. Tak bisa berkelit lagi. Ayo, tangkap mereka. Ayah, ini dia, ada kurir dan satpam. Mencuri dari TN Chavez. Apa? Berani sekali. Beraninya mereka. Ya, Tian. Eric Will. Keduanya, mencuri lukisan dan menipu semua orang. Hajar mereka. Penjiko, mailing. Aku bisa masukkan kalian ke penjara seumur hidup. Ayo, betahkan kaki mereka, lalu usir mereka. Eric, kenapa kau tidak melihat sebelum memutuskan untuk mengusirku? Aku tidak peduli. Kau tidak akan. Juan Chavez. Bapak tua, ayahku bekerja. Untuk Tuan Chavez. Beraninya kau sebut namanya? Zuyut dan minta maaf. Pejingin, Diam, Pahoka Cow, dia adalah Tuan. Tian, Chavez yang menolong Tuan Chavez. Tian, Eric Will. Dia cuma penjaga keamanan. Apa kau salah paham? Ya, dia mencuri lukisan dari Tuan Chavez. Omong kosong. Tuan Chavez memberikannya pada TN Chavez.
Ayah punya teman seperti itu? Acubaniac Melia au Rambercuasa. Selama jadi penjaga keamanan, dulu di luar gedung Nebula, anjing mengejar Tuan Chase, Culin de Gidia. Benar kan, Eric? Benar, itu fakta. Sangka? Tentu, aku sering menghadapi anjing galak. Eric, sudah selesai. Kau boleh pergi. Baik, aku pulang dengan anakku. Pulang. Nora, aku akan menghampirimu. Kalian juga boleh pergi. Baik. Quel obéis-tu? Anakku dan putrimu? Aku menolak. Arya harus menikahiku. TN. Lambat, dia menolong Tuan Chavez, Arya dan Austin. Saling mencintai. Jadi, Naonya Geller, Jangon Tertipu, Tuan Chavez Membrania Lucasen. Lalu dia membalas budi. Memangnya apa? Kalau mereka memberi hadiah mahal di masyarakat, kekuasaan yang utama, ku peringatkan. Seppuku Baron Lambert, Dipilih Ratu Phoenix. Dia naik jabatan. Ratu Phoenix, wanita paling berkuasa itu? Ya, Semua tahu. Kekuasaannya besar. Bawahannya. Ada di seluruh dunia. Tuan Chea pun takkan menyinggungnya hanya untuk seorang penjaga. Ayah, kedengarannya hebat. Harus bagaimana? Sudah la rue. Ibumu mungkin khawatir. Seppuku akan segera membantuku membuat lamaran. Apa kau yakin mau melawan keluargaku dan menikahkan Arya dengan kurir? Tidak, Tuan Lambat, merupakan kehormatan kami. bahwa Tuan menyukai Arya. Soal si kurir itu, dia tak ada apa-apanya dibanding Tuan. Benar Tuan Lambert, Tuan dan Arya Pazangan yang seresai. Kau bijak. Jika Arya menikah denganku, aku bisa memaafkan semua perbuatan dan aku bisa perkenalkan kalian pada Ratu Phoenix. Terima kasih. Tidak, aku hanya mau menikahi Austin. Omong kosong. Jika kau menikah dengannya, bagaimana tanggapan orang? Tuan Lambert pilihan terbaikmu. Arya, dari segi apapun, Tuan Lambert cocok untukmu. Yang terbaik, tahukah kau, berapa banyak wanita ingin menikahinya tapi tak bisa? Bagiku, Austin jauh lebih baik dari si brengsek itu. Kau. Diam. Mana mungkin dia bisa zaingi Tuan Lambat? Kau harus menikahinya bagaimanapun. Dakuzonka, keluarga terhormat, mengorbankan pernikahan anaknya untuk kejayaan keluarga. Sialan kau, siapa kau sampai membicarakan urusan keluarga kami? Tuan Lambert orang penting dan sepupunya, dihormati Ratu Phoenix. Kau cuma penjaga keamanan. Apa kau kira anakmu bisa lebih baik? Ratu Phoenix, suamimu dan anakmu belum juga masuk saja yuk. Setahun menyamar. Aku jadi terlalu kalem, hampir lupa. Rasanya bertarung, ingin kulihat, Saib Haberni, Minaizan, Hilyardikip. Lihat, ini namanya kekuasaan. Bahkan dengan hadiah pernikahan mewah, kau tetap tak bisa menikahi Arya. APA bawahan Ratu Phoenix. Boleh semena-mena menindas orang? Austin. Kenapa? Ada masalah? Orang tuamu sampah. Jadi anaknya. Kau akan jadi sampah selamanya. Jangan sok jago. Jika istriku datang, dia takkan sekalem aku. Kau bisa terluka, bahkan keluargamu hancur. Istrimu Bisa begitu. hampir lupa. Dia cuma petugas kebersihan. Suruh istrimu jilat sepatuku sampai bersih. Nanti aku mungkin berbaik hati melepas kalian. Orang rendahan mau. S'agit Tuan Lambert? Bodoh. Orang tua sampah, anaknya juga sampah, kalian sampah lebih baik. Lompat dari gedung untuk akhiri hidup menyedihkan. Kalian memang bandel, maka aku tak bisa menahan diri. Jika kubunuh kalian berdua dan ibumu menyaksikannya, dia akan jadi gila? Sudah. Tak ada waktu untukmu. Hancurkan kaki mereka, lalu lempar mereka keluar. Siapa berani sakiti suami dan anakku? Sudah kubicarakan untuk jangan. Ibu, kenapa ibu juga di sini? Aku datang untuk mendukungmu, tentu saja. Oh, jadi kau ibunya? Apa kau datang ke sini? Untuk minta maaf. Dan berlutut untuk mereka? Nenek tua brengsek, kau berani? Hey, Alonji lagi? aku Tien.
Lambert. Jangan berani pukul aku. Terus kenapa? Cow. APA lagi? Apa-apaan, Diam? Aku tak bicara. Aku hanya mau tampar kau. Ada masalah? Tidak, tak masalah. Sudah kukatakan, tapi ku tak donggarkan. Lihat, wajahmu bengkak. Jadi kau mau pukul suami dan anakku, dan usir mereka? Lihat, sepupuku Baron Lambert. Dia sangat berkuasa. Jika kau sakiti aku, kau akan hancur. Baron? Bahkan jika ku bunuh kau, dia tak berani protes. Ibu, kapan ibu jadi sekuat ini? Ibu bisa pakai tombak? Ya. Aku tukang bersih-bersih kan, sering pakai pel, mirip tombak. Austin, ibu keren ya? Ya. Lihat. Perempuan terketak, saat Baron datang. Akan kukuliti suami dan anakmu, dan kau akan nonton. Pasti, menyiksa. Masih ngomong? Belum cukup tamparan tadi? Siapa berani ganggu keluargaku? Siapa berani ganggu keluargaku? Tian. Baron Lambert, mengapa Tuan datang? Baron. Mereka mencoba ambil pacarku. Lihat bagaimana mereka sakiti aku. Hajar mereka. Apa kau mau ambil pacar sepupuku dan sakiti dia? Siapa beraninya? Hugo Yang mencoba ambil pacarku. Maksudmu dia mencoba ambil pacarmu? Ya. But, haha. Baron, kenapa kau pukul dia? Karena aku orang kepercayaan. Ratu Phoenix, lalu apa? Jika kupukul sampah sepertimu, bunuh mereka semua pun. Bukan masalah bagi kau. Lupakan Austin. Baron, dia melayani Ratu Phoenix. Kita tak mungkin menang. Kenapa tidak, Baron? Kau menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Takutkah dihukum? Konyol, di Hakoa, Akila Raja. Siapa berani menghukumku? Siapa? Kau siapa? Bahkan Ratu Phoenix. Hentak berani menghukum. Benarkah pelea aku menghukummu? Ratu Phoenix. Nah, Baron, kenapa kau berlutut padanya? Kamu limas? Ratu apa? Apa kau gila? Tapi kau tampak sadar. Bukannya kau ingin membunuh keluarganya? Tidak, ada hukum yang berlaku. Mana berani? Bercanda saja. Aku cuma bercanda. Baik, Tuan Baron Lambert. Kau terlihat kenapa tiba-tiba kau berlutut? Beraninya kau bicara begitu padanya. Aku bisa. Tahu tak siapa yang kahina? Pulang. Sekarang. Ratu. Nah, Nona Zimmer. Ini semua salah kami. Aku akan bawa dia pulang dan menghukumnya. Aku tak peduli cara kau menghukumnya. TAPI Baron, kau memang lama. Kau masih muda. Tapi kaki Gemetaran, bagaimana kalau kau pulang beristirahat? Jangan ikut campur. Ya. Aku akan mengundurkan diri. Lalu, boleh aku pergi? Ibu. Ya. Kenapa dia sangat sopan padamu? APA kau menyembunyikan jati diri? Nah, Austin, aku. Ibumu cuma petugas kebersihan. Orang itu tampak tidak waras. Dia mungkin tiba-tiba sadar. Benarkah? Ya. Seharusnya begitu. Ya. Baik, jadi kau kenal Tuan Chase. Lalu, kita akan jadi keluarga. Bisakah kau perkenalkan keluarga Geller pada Tuan Chavez? Tidak. Lalu, maksudmu apa? Bukankah kita harus saling membantu? Ya, bagaimana kalau kau membantu mereka? Austin, aku ingin. Tapi aku cuma petugas kebersihan. I'm Yupan, cuma satpam. Mana mungkin kami mendekati Tuan Chavez? Dulu aku pernah menolongnya. Jadi dia membantu kita. Jadi Tuan Chavez berutang budi padamu, tapi kalian malah pamer di pesta kita dan menyia-nyiakannya. Bagaimana dengan kado pernikahan dan lukisannya?
Itu, dia meminjamkannya padaku. Akan kukembalikan. Baik. Jadi, Kalian berdua hanya. vers pura-pura, Ayah, Ibu, harusnya kalian kasih tahu aku. Sekarang kalian menyia-nyiakannya. Austin, jika orang tuamu mau, mereka bisa gunakan kesempatan ini sesuka mereka. Yeah. Lihat, gadis yang manis sekali. Lihat dirimu. Bodoh banget. Kukap, dia bukan keluargamu. Kuria, tak mungkin menikahi. Kukuku. Mary. Ibu, nenek, aku sudah putuskan. Apapun yang terjadi, aku hanya pilih Austin. Aku tak mau anakku kehilangan ayahnya. Hey, Arya, jangan bikin aku marah. Baiklah, kamu mau nikahi Arya, kan? Setidaknya kamu punya rumah. Jika dalam 3 hari, kamu bisa punya rumah senilai lebih dari 50 juta dan mobil senilai 8 juta. Aku mungkin pertimbangkan untuk setuju pernikahan kalian. Ibu menyulitkan. Itu satu-satunya syarat. Jika tak bisa, kamu tak nikahi kekuku. Ya. Baik. Setuju. Kenapa JAS ini kekislan? Berhenti menariknya. Ini pinjaman dari orang. Harus aku kembalikan. Ini salahmu. Kalau kasih tahu Austin, tak akan si rumit ini. Un truc kebajian. Pernikahan anak kita. Tahan saja. Gabriel, lihat aku. Austin akan kenali aku? Aku saja tak mengenalimu. Dia pun tak akan. Bagus. Austin datang. Sepeden, sembunyi. Hai, NAK, mau beli rumah? Mau aku perkenalkan? Ibu. APA, aku ubah suaraku. Ibu? Ibumu di sini? Aku tak lihat dia. Ibu, aku sudah dengar suaramu sejak lahir. Tak mungkin salah dengar. Bagaimana bisa aku ibumu? Aku belum menikah. Bagaimana mungkin punya anak? Bukan ibuku? NAK, kurang ajar. Bagaimana mungkin aku ibumu? Anak. Aku sedang flu, nanti kecelakaan. Flu? Berarti bukan ibuku. Ibuku tak pernah sakit. Kurang ajar, kau menjelekkan aku, nanti kehajar kau. Bisa pinjam uang. Untuk rumah ini? Tentu, mau yang mana? Bilang saja, aku bisa kasih diskon. Ini, 50 juta. Berapa DP-nya? Yang ini? Ikut aku. Mari kita hitung, nilainya 50 juta dolar. Sekarang kita punya diskon yang kecil, lalu uang mukanya $1, dan Anda bisa mendapatkannya. $1? Apakah mata uang terdevaluasi? Bagaimana bisa uang muka hanya $1? Anda salah paham. Saya tidak menjelaskan dengan baik. Begini, Anda harus ikut dalam sebuah aktivitas untuk mendapatkan kesempatan ini. Aktivitas apa? Mengapa tidak? Memberitahu saya? Sean, Winnie, jadi kamu. Aku dengar kalian bicara dari tadi. Kenapa kalian cari rumah? Aku akan menikah. Butuh villa untuk acara. Aku ingat, kamu cuma kurir. Siapa yang mau menikahimu? Kenapa aku tak bisa menikah hanya karena miskin? Kau bahkan tak mampu. Belly Villas Sekalapan. Mau dia ikut sengsara bersamamu? Untung aku putus denganmu. Bisa-bisa tak punya tempat kalau tetap bersama. Keterlaluan kau ini. Kau buta mata? Dia siapa bagimu? Ngapain bela dia? Lihatlah dia. Mana mungkin bisa beli villa? Lelaki tak berguna seperti dia. Sampai kapanpun takkan bisa. Beli kloset di situ. Walau kerja sumur. Hidup sekalipun. Vereniver minyan mengena enaker. Akan kehajar kau. Jangan gegabah. Siapa bilang kurir tak bisa beli villa? Nak, kalau kau ikut acara kami, cukup bayar $1 untuk dapatkan villanya. Dia ITU Kampungan. Mana mungkin dia ikut? Acara ini hadiah untuk semua orang.
Semua punya hak yang sama untuk ikut. Setiap tamu hari ini boleh berpartisipasi. Nah, mau coba? Baik. Akan kucoba. Bagus. Orang pertama di barisan depan, kau akan dapat. Oh, Ebio, aku percaya. Nah, selamat. Lihat, kau berhasil. Cepat sekali. Tak disangka kau beruntung. Mau coba lagi? Bisa dapat gratis kali ini. Baik. Akan kucoba. Cukup. Cuma tukang antar. Sekali coba saja cukup. Aku yang akan coba. Tunggu. Kau juga boleh coba. Tapi 1 juta sekali. Kenapa? Dia bayar berapa? Dia yang pertama. Jadi gratis untuknya. Kenapa? Tak sanggup bayar? Benar. Kau cuma anggota biasa. Siapa bilang begitu? Aku punya uang banyak. Kartu kredit. Austin. Akan kutunjukkan betapa aku lebih hebat dari segi apapun. Ayolah. Bacala. Mobil mewah. Austin. Sepertinya aku lebih beruntung. Mobil mewah di sini. Senilai 50 juta. Ola. Tunjukkan. Nah, mobilku? Kenapa berikan ini padaku? Kau meneng. Sebuah modelnya. Tidak mungkin. Ini jebakan. Aku akan melaporkanmu. Jangan selagan aku. Karena sialmu sendiri. Kalau ini jebakan, kenapa dia bisa mendapatkan hadiah DP $1? Kau tak bisa. Jangan salahkan aku. Kau. Aku takkan menyerah. Aku tak percaya. Aku tak seberuntung. Courier, desek kartuku. Aku lanjutkan. Tunggu. Acara kami berakhir di sini. Tapi ada acara lain. Ini adalah salah satu acara kami. Ada bola pingpong bernomor 0 dan 1. 0 artinya kau tak dapat apa-apa. Tapi 1 artinya kau menang. Mobil 10 juta. 10 juta. Kalau dapat, aku bisa penuhi. Syaratnya lebih cepat. Peng, mau coba? Ok. Aku akan coba. Tunggu, kami duluan. Sean, bukannya tadi dia bilang gratis untuk yang pertama, kami duluan? Harusnya gratis. Cerdik kau. Kami duluan. Maka sialnya. Takkan menular ke kita. Kalian bisa coba duluan. Seperti tadi. 1 juta per kali. Kami yang pertama. Di acara ini, harusnya gratis seperti tadi. Ini beda dengan tadi. Mau coba? Bayar dulu. Baik. Kuma 1 juta. Aku sanggup bayar. Gesek kartunya. Sekarang silakan. Kau kurang beruntung. 1 juta turbulen. Austin. Jangan sok. Coba kau sekarang. Tidak. Tidak. 1 juta per kali. Aku tak sanggup. Peng, untukmu gratis. Lakukan. Kenapa gratis sekarang? Dia yang kedua di acara ini. Jadi gratis. Harusnya kau. Tapi kalian memaksa. Aku tak bisa halangi. Kalian. Kenapa tak beritahu? Kau sengaja. Kau tak bertanya. Peng, mau coba? Lagi pula gratis. Oh. Biar aku coba. Bu, coba lihat. Apa aku menang hadiahnya? Oh, kau sangat beruntung. Kau baru saja dapat mobil 10 juta. Ayo. Austin, kau kenapa? Aku tak percaya. Dia bisa lebih beruntung dariku. 3 kali. Aku lanjutkan. Kenapa ada 3-0? Apa benar ada bola bernomor 1? Jangan ngaco. Nomor kedua. Bolanya sama persis. Kamu tidak paham. Kamu sedang sial saja.
Coba kamu. Sudah kubilang, kamu sial. Jadi, mau lanjut? Sean, hari ini kita sial. Sudah cukup. Uang ini cukup untuk beli mobil. Lepaskan. Aku tidak percaya ini. Lanjutkan. Gesek kartu. Jadi, lanjut? Sean, Antikan, kamu gegabah. Lepaskan. Aku tidak percaya. Dia beruntung. Gesek kartu. Aku akan lanjut. Maaf. Kurasa kartu kreditmu sudah limit. Apa? Limit? Seriusan? Tahu tidak berapa uang di dalamnya? Pasti ada kesalahan. Kamu mencoba 60 kali. Seharusnya 60 juta. Kamu bisa. Hitung sendiri. 60 juta? Aku bangkrut. Uangku habis. Tidak mungkin. Aku tahu. Kamu. Kalian berdua menipuku. Pantasan kamu menang. Gonggong muda. Jadi kalian menipu Sean dengan nenek itu. Aku menipumu? Kamu yang memaksa, bukan urusanku. Berhenti berdarah. Kalau bukan karena kalian dan si nenek, mana mungkin aku bangkrut? Kembalikan uangku. Kamu sudah ikut dan dapat hadiah. Mau minta uang kembali? Master Hill. Tidak, kamu tutup muka untuk sembunyikan sesuatu. Aku buka topengmu. Untuk lihat siapa kamu. Nah, Sales wanita. Berani lukai aku. Manager, Camarilla. Oh. Tuan Lin, Anda baik-baik? Ini sudah dingin. Kenapa berbaring di sini? Ayo bangun. Oh. Ayolah. Sialan. Baroninnya. Kalau dia tidak, lukai aku. Mana mungkin aku jatuh? APA? Kau buta ya? Tuan Lin adalah member perunggu kami, tamu terhormat. Mau mati? Jangan khawatir, akan kuhukum kalian. Hahaha. Bagus. Dan dia, Kurirnya mereka menipuku. berkolaborasi. Dengan kegiatan-kegiatan itu, aku menghabiskan 60 juta. 60 juta. Untuk sampah seperti ini. Kegiatan apa? Tidak ada kegiatan. Di kantor penjualan kita. Tidak? Aku tahu ini jebakan yang kau buat. Dan wanita ITU. Ya, aku juga tidak tahu. Jangan omong kosong, pasti kau terlibat. TN Gomez, kurirnya, sedang memerasku, bersama Sales Woman, Di Nebula Group. tangkap mereka. Sekarang, jangan biarkan kabur. Benarkah? Kau ini kurir? Lalu kenapa? Berani-beraninya kau Memasukkannya? keluarkan dia. Ya, Lihat saya paraku. Kau ini. Kau ini siapa sih? Aku tak peduli. Oh tidak, seseorang akan celaka. Kau tak kenal aku, tapi kau harus tahu, Tien Chavez. TN. Chavez? CEO kita? Nah, Itu adalah, pemimpin Nebula Group. aku jarang melihatnya. Ya, Apa maksudmu? kau kenal TN. Chavez? Oh, hahaha. Mana mungkin wanita seperti ini mengenal TN Chavez? Kalau iya, lebih baik dia operasi plastik dulu. Hahaha. Bangs asterisk T. Omongkozon. Sekarang aku ikut celaka. Nyonya, jangan gegabah. Kita bisa mati. Ya, kau tidak percaya? Kalau kenal TN Chavez, tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa, aku akan. Patahkan kakimu. APA yang kau lakukan? Aku manajer. Nebula Group. Kau tak bisa. Turun. TN. Chavez. Kenapa Bapak di sini? Kau mau pukul istriku dan ganggu anakku? Ya. PAK. Ini salah paham. Bisa maafkan saya? SSSD. Kita bicarakan nanti. Sekarang keluar dan berikan villa dengan mobil ke anakku dengan cara yang layak.
atau kau akan kusaking. Mengerti? Ya, ya. Akan kuselesaikan dengan baik. Pergi, ya. Hahaha. Tian Gomez. Dia berani menyakitimu. Dia sangat berani. Tian dia. Lalu pukuli dia. Tampar mereka. Ya, tampar keras-keras. Ya. Xiaorang saleswoman. Dan kurir, berani memukulku. Kalian pantas menerimanya. Kau. Pak Gomez. Kenapa kau pukul kami? Harusnya kau tampar mereka. Aku tidak salah, kau ikut kegiatan ini. Tapi kau buat masalah. Kau sudah ikut, tapi tidak mau menerimanya? Tidak, Pak Gomez. Kau bilang tidak ada kegiatan. Ayah. Sekarang beda. Ayolah. Keluarkan mereka berdua. Mereka dilarang. Masuk toko manapun Nebula Group. Baba mereka pergi. Pak Gomez. Hahaha. Apa kau puas dengen? Hasilnya? Siapa? Saya, dia menang hadiah. Oh iya? Iya, PAK Chavez. saya tahu. Anda baru menang. Pembayaran $1. Dan mobil mewah. Iya, tapi kalau kegiatannya tidak sah, lupakan saja. Oh tidak. Tidak. Ini nyata dan sah. Kalau gitu bayar. APA. $1? Ya. Haha. Saya sudah melalui prosedurnya. Ini kontraknya. Ah iya. Ini kunci mobilmu. Silakan ambil. Selamat. Terima kasih banyak. Ah yang benar, kau ini. Anda klien saya. Itu tugas saya. Sel and ibu saya. Kala orang pertama yang baik ke saya. Terima kasih. Oh, saya Ada Urisan. Saya pergi dulu. Oak. Makasih. Dia sudah pergi? Aduh. Punggung. Setempel. Kamu yang nekat sembunyikan. Saya sudah mulai mempersiapkan pesta sukses. Sayangku, ini hari pernikahan kita. Kudengar keluarga Jones adakan lelang. Ayo kita cari sesuatu. Soal koleksimu? Ya, sekali ini saja. Ya, Anda yang berkuasa. Ayo pergi. Ya. Villa. Mobil. Istriku. Bayiku. Hidupku bahagia. Austin. APA baju tigerku. Agak pendek ya? Hey, Austin. Kenapa mimisan? Kiss ke ya? Jangan. Tak perlu. Ada cara lain. Sebar. Jangan terburu. Nanti lukai bayi kita. Baiklah. Ayo, jangan merah. Akan kucoba cara lain untuk membantumu. Tapi ada yang harus kuberitahu. APA. Besok ada pesta. Semua keluarga ternama hadir. Termasuk Kilyarga Geller. Aku mau kau ikut. Bisa kenal lebih banyak. Baik. Kau yang ada. Bisa mulai sekarang? Bisa. Ini hotel terbaik. Sangat megah. Ayo, akan kuperkenalkan beberapa orang. Baik. Tuan Chavez. ITU, ayah ibuku. Ayah, ibu. Hey, Austin. Omong apa? Itu CEO dari Nebula Group. CEO, tapi mereka terlihat persis seperti orang tuaku. Austin, apakah salah lihat? Masa orang tuamu ada di sini? Benar. Ayahku penjaga. Ibuku tukang bersih-bersih. Mereka tak mungkin di sini. Pasti aku salah lihat. Baiklah, jangan dipikirin. Ayo masuk. Oak. Hampir ketahuan. Kita Empire Terbongkar. Ayolah, kau yang mau ikut. Harus bagaimana? Tenang. Aku Atat. Ayo pergi. Jaga diri ya. Aku ke toilet wanita. Oak.
Dasar sampah masuk. Kau kenal dia? Dia Austin. Yang membawa Arya. Courier. Bagaimana? Orang rendahan. Bisa ke pestaku? Coba kita periksa. Ayah. Ibu. Bagaimana bisa masuk? Austin, kau juga di sini. Ayah, ibu, ini hotel terbaik di Hachoa. Bagaimana masuk diam-diam? Sudah, aku dan ibumu bisa kemana saja. Dia kuat. Jangan sok, kedengarannya. Kau Sir Chavez, dari Nebula Group. Aku tak seperti CEO. Austin. Kakira. Hanya kau yang menyesap. Tapi malah. Ajak orang tua, pantas saja. Kalian keluarga, mau gratisan semua? Baiklah, itu orang tuamu. Pantas kau tak berguna. Kau sama saja. Tukang kebun, penjaga keamanan, dan kurir. Berani-beraninya datang ke pesta ini. Aku sedang baik hati. Pergi sana, oke? Kami diundang. Beres mengusir kami? Karena kakekku yang punya pesta. Kakek takkan menggandeng orang rendah. Seperti kalian. Daza, jaga mulutmu. Tapi satu hal kau benar. Kakekmu memang tak pantas mengundang. Kurang ajar. Penjaga keamanan. Berani hina kakekku. Ayo, user mereka. Tunggu. Arya, kau di sini. Gabriel. Stella. Arya, kami dengar. Ada lelang, jadi kami datang. Tapi 2 orang, sombong itu, mau usir kami. Pac Jones, aku yang bawa. Jadi kau dengan Geller. Jangan kira. Hidupmu bisa berubah. Karina Geller. Samuel Young Hatter. Orang penting. Berpengaruh di Hachoa. Berani-beraninya kalian. Aku tetap senang sekarang. Jadi pergi sana. Ya, Arya. Semua orang di sini berkuasa dan kaya raya. Lihat baju kompang-camping mereka. Memalukan. Kenapa? Siapa bilang kita tidak boleh? Datang pesta pakai baju lucu? Aku yang bilang. Keluargaku mengundang. Semua orang penting. Semua orang kaya. Semua berdandan rapi. Tapi pakaianmu menghina keluargaku. Dan mempermalukan pesta ini. Kalian. Sampah paling hina. Bagaimana bisa menyusup masuk? Tidak malukah kalian? Pergi sana. Jangan memuakan. Kenapa pakai yang jadi? Patokan status sosial? Kau mau mengusir kami? Kakekmu tak bisa melakukannya. What? But, berani bersikap sombong. Di pestaku? Ayo. Ada APA? Ribut sekali. Tidak sopan. Ada APA? Tuan Jones. Kenapa ada penjaga dan petugas kebersihan? Usia mereka. Kakek tidak tahu. Mereka orang tua. Suami Nyonya Geller. Mereka datang ke sini. Dengan Nyonya Gelar. Untuk makan gratis. APA? Arya. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Kau boleh bawa kurir itu suamimu. Tapi kenapa orang tuanya ikut di pesta hari ini? Meski ingin. Sama sesuatu. Tapi tak bisa. Pakai baju begitu. Anda salah paham. Kami memang datang dengan Arya. Ya, ces orang m'engandent plus. Ini undangannya. Hahaha. Kakek-kakek. Masih menggembar-gemborkan. Kakekku tak pernah kirim undangan. Ayah, ibu, mereka penyelenggara pesta. Jika tak ada undangan, sebaiknya jangan merepotkan Arya. Siapa bilang dia mengundangku kalau tak diundang? Takkan pu datangi. Kakekku tak mengundang. Akan kulihat siapa berani mengundangmu ke sini. Arya, kurasa matamu. Sangat buruk memilih. Orang tua begini takkan punya anak baik. Usia mereka. Dalton Qualls yang mengundangmu? Siapa itu? Tak pernah dengar. APA? Dalton? Kakek. Ada apa? Tidak ada. APA kataku tadi? Kakek bilang, orang tua begini tak punya anak baik. Lalu ingin mengusir semua dari sini. Omong kosong. Kapan aku bilang begitu? Mereka semua tamu. Mana mungkin kami usir? Tapi... Tidak ada tapi. Diam. Baiklah. Kukuku kaza kepada Anda. Mohon maaf. Tak apa. Pemuda. Memang emosional. Tapi, dia sebaiknya jaga bicaranya. Atau cepat atau lambat akan dapat pelajaran. Kau benar. Nah, ini pasti anakmu. Pria yang sangat brilian. Hahaha. Tentu, lagi pula, dia tak sok seperti anakmu itu. Hey,
Iya, akan kuhukum dia. Arya, Matamu cukup jeli, kau menikahi pria baik, dan kau harus hormati orang tuanya. paham? Ya, paham. Silakan saja. Ada yang perlu kukerjakan. Permisi. Tuan Jones. Zelidiki, undangan itu. Siap. Dalton adalah sekretaris Tuan Chavez. Sedikit orang bisa diundang olehnya. Apa ada orang penting baru di HCOA? Sayang, Yeah. coba ini. Rasanya lebih buruk, tapi coba. Sedikit saja. Manus. Ayah, Ibu, Kakak. Aku penasaran, kenapa Tuan Jonas tiba-tiba berubah sikapnya padamu? Kenapa bisa? Karena kakekku baik hati. Dia mengajak keluargamu. Lihat dunia berbeda. Austin, Panthesan. Kau andalkan Arya. Kau tiru dari orang tuamu. Di pesta seperti ini, kau makan segini banyak. Tak malukah kau? Hugo, hormat sedikit. Kau tak berhak. Menilai tingkah mereka. Yeah, Arya benar. Kau tak punya hak menghakimi kami. Lagi pula, makanan ini disediakan untuk tamu. Kampungan, kalian datang ke sini. Masa cuma cari kenalan penting, malah asyik makan saja. Kalian sia-siakan kesempatan bagus. Makanya kalian takkan jadi kelenggan elite. Kalangan elite, sudah kulihat. Isinya orang sok dan Ponkari Muka. Membozongkan. Hey, Ya sudah, Charles. orang-orang melarat. Mungkin tak pernah makan selezat ini. Biarkan saja. baiklah, aku tak peduli. Tapi dengarkan, Nona Evans datang. Jika berani, singgung Nona Evans. Kakekku takkan biarkan, meski dia baik. Lihat, Nona Evans. Kudenga NY. Evans. Kuat dan berwibawa. Dia bekerja untuk CEO grup bintang. Ratu Phoenix. Katak, hanya dia yang pernah bertemu langsung Ratu Phoenix. Kalau kita bisa dekat dengannya, mungkin kita bisa kenal Ratu Phoenix. lupakan saja. Orang penting seperti dia. TMU VIP. Hanya keluarga Jones. Yang layak dengan Arya. Mau kerja sama? Stella, semua grup di HCOA pengin kerja sama dengannya. Tapi grupku jauh lebih jelek dibanding grup bintang. Tak ada harapan. Ya, memang jaraknya jauh. Kau tahu diri juga ya. Arya. Grup bintang memang kecil. Tapi kalau mau pilih mereka, silahkan saja. Coba beri kesempatan. Diam, Max 7 New York. Evans tak layak dapat hadiah. Berani-beraninya kau menghina New York. Evans? Bu, hentikan. Aku saja tahu grup bintang. Sangat berkuasa, didukung Ratu Phoenix. Kita tak bisa saingi. Stella, aku tahu niatmu baik. Tapi grupku tak memenuhi syarat untuk kerja sama dengan Nyonya Evans. New York. Evans, Arya, kau istri Austin. Tak perlu panggil gelar. Lagi pula kau ini saudara iparnya. Ibu. Bagaimana? Kau pasti gila, omong kosong. Kalau Bu Evans dengar ini, Arya akan hancur. Kenapa? APA aku salah, Gabriel? Tidak. Menurut usia, aku benar dalam hal ini. Ya. Stella selalu benar. Di usianya, Laila lebih muda. Sudah. Kakak. Jangan berlagak. Omong kosong. Pergi ke dokter. Dengar. Kalau bukan karena Arya, kau bahkan tak bisa masuk. Kau sudah akan diusir. Masih juga sombong, ya? Naomi Geller, kau sungguh malah menikah ke keluarga seperti ini. Kenapa tak kawin dengan Hugo? Setidaknya ayahnya takkan sombong seperti mereka. Tuan Jones, jaga milatmu. Aku sudah menikah. Sudah menikah? Aku suka wanita yang sudah menikah. Itu menarik. Hugo, jangan keterlaluan. Apa? Kau tak tahan? Kalau begitu pergi dengan orang tuamu. Apa tamparanku kurang? Berani kau senggian akhir? Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Jangan. Lihat. Nyonya Evans datang. Dia lebih kuat. Leila? Apa dia akan membantumu? Leila. Hei sini.
No, kau. Berani kau. Panggil Nyonya Evans namanya. Dengar, berani kau mengenainya. Maka keluargamu akan dibasmi. Nyonya Evans. Aku hanya membelak, tapi dia memukulku. Tolong aku. Nyonya Zimmer. Nyonya Evans. Kenapa kau begitu? Hormat padanya? Diam. Berani kau menghina guruku. Minta maaf. Oh maaf. Aku minta maaf. Pergi ke rumah sakit. Mungkin kakimu masih bisa diselamatkan. Pergi sana. Nyonya, anak buahmu sudah kembali. Mereka akan tiba besok. Bagus. Setelah Austin mewarisi Nebula Group, aku bisa melindunginya. Apa yang kau bicarakan? Tuan Chavez. Oh, Laila. Sudah bertahun-tahun, kau sudah dewasa. Ayah, ibu. Sejak kapan kalian kenal orang penting seperti ini? Bukan hanya kami, kau juga mengenalnya. Aku kenal dia. Benarkah? Austin. Kau tak ingat aku saat kau memecahkan piring. Aku yang disalahkan. Kau gadis ITU. Bukankah kau diadopsi? Kenapa kau menjadi? Karena Ratu Phoenix. Mengadopsiku. Ratu Phoenix. Dia mengadopsimu. Ku dengar dia misterius. Kau pernah melihatnya. Apakah dia menyeramkan? Hei, apa katamu? Aku akan menghajarmu. Ibu, aku hanya bertanya tentang Ratu Phoenix. Bukan kau. Ratu Phoenix. Jean Gormara. Austin. Jangan ngomong sembarangan. Ratu Phoenix. Adalah ibumu. APA. Ratu Phoenix ibuku. Omong kosong. Ya, maksud Layla, aku sama seperti dia. Kalau kau bicara sembarangan, kehajar kau. Layla, ayolah, ini istri Austin, Arya Geller. Oh. Koyong. Mengklaim villa dan mobil? NN Evans. Ibuku yang mengklaim, aku tidak. Sama saja. Bukankah Kokeluarga Gellar? Austin, kita dulu Bertunangan. Jika kau menikahi, Aku Janji. tak akan keluarkan sepeser pun. Tapi non, Gellar. Memang cantik. Pantasan Austin mau. Habiskan banyak untukmu. Tentu, aku tak bisa berkelas. Aku tak kasar seperti orang lain. Ko. Baiklah. Pasti kau hebat. Hingga menaklukkan hati Austin. Ya, lebih baik dari... Benar? Kau memalukan. Kuperingatkan kau. Austin dulu. Bertunangan dengan... Lalu? Aku menikahinya. Aku hamil. Dan aku istrinya. Sementara kau seperti saudara. Ko. Biarkan mereka bicara, ajari kita, atau akan makin buruk. Haruskah kita hentikan? Ayolah, kau tak tapi aku berpengalaman. Wanita tak terduga. Gabriel, Sayang. kau memburukanku. Tidak. Aku tidak. Tidak. Sakit. Tuan Jones, Kudengar, Tien. Quals Tela meninggalkan bandara. Menuju pesta kita. Bagaimana dengan undangannya? Dia tidak kirim. Ku tahu. Bajingan itu berbohong. Ambil liontinku. Untuk lelang. Liontin ITU Unique. Dan tak ternilai. Ini cuma pesta amal. Tak perlu pakai itu. Ayolah. Kudengar TN. Chavez. Suka barang antik. Jika kita beli. Dan berikan lewat TN Quals. Untuk dapatkan dukungannya. Keluarga kita. Benar-benar akan sukses. Ya. Keluarkan mereka dari sini. Agar tak menyinggung Tuan Quals. HPC ya. Dalton, ada apa? Tuan Chavez. Anda harus menandatangani kontrak tentang suksesi Austin. Saya ada di lelang. Kimarila. Baik, Pak. Dalam setengah jam, kita harus sampai di lelang. Ayah, Ibu, sebaiknya kita hentikan mereka. Mereka bisa bertengkar nanti. Arya sedang hamil. Aku akan membantunya. Jangan khawatir, mereka tidak akan. Nah, Austin, kau memang menawan ya? Dua cewek berebut untuk... Tentu, bagaimanapun anak saya. Ayolah. Ada masalah apa? Baiklah, Sod. Lelang akan segera dimulai.
Hanya tamu kehormatan yang bisa hadir. Kalian sudah lama di sini dan sudah kenyang. Bagaimana kalau kalian pergi saja? Kenapa? Kami punya undangannya. Maksudmu ini? Ada masalah apa? Hey, Kenapa dirobek? Ini cuma palsu. Hakbol menimpanya untuk menipu orang. Palsu? Kau yakin sudah tahu? Kalian mungkin tak tahu. Sudahlah, kakak, berani berpura-pura. Kami sudah tahu. Undangannya palsu. Saya tak ingin kasar. Sebaiknya kalian pergi saja. Nanti tak bisa pergi. Kalau tidak mau, Jangan salahkan saya. Keluarkan mereka. Ayo. Berhenti. Naomi Geller. Hanya yang diundang. Bisa ikut lelang. Lalu saya datang tanpa. Jandang. Haruskah saya diusir juga? Nona Evans. Mana berani saya. Mana mungkin saya mengusirmu? Hardy, jadi kau sengaja menyasar saya? Lelang akan dimulai. Ada masalah lagi? Juan Jones. Saya datang mendadak, tapi anak buahmu bilang, yang tak diundang akan diusir. Saya kira. Bukan perintahmu, kan? APA, ada hal seperti itu. Di belakang saya, Hardy. Beranin kau Melakukan ini, Tuan Jones. Bukan keputusan saya. diam. Bukan milikmu, lalu milik saya. Saya tak bermaksud. Saya khawatir. Ada yang membuat masalah. Hingga lelang aborsi. Hardy, itu bukan urusan. Saya bayar apapun yang mereka mau. Jika masih khawatir, saya bisa bayar. Tak perlu. Orang tua Austin, juga orang tua saya. Kau hanya orang luar. Nona Zimmer guru saya, haruskah aku tak menghormatinya? Cukup. Nona-nona, sebagai permintaan maaf, jika ada sesuatu yang disukai Pak Chavez sebagai penjaga, akan kubayarkan untuknya. Lelang akan segera dimulai. Silakan duduk. Ayah, Ebio, di mana Laila? dia sudah pergi duluan. Mau kitimu lelamu? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mencintai. Austin, kau mirip dengan rendah hati dan pemalu. Arya, Untuk pengembangan Yayasan Sosial di Hachoa, kami mengadakan lelang ini. Item pertama adalah Lukisan Granger. Harga bikin 5 juta. Granger, lukisan paling termasyhur sepanjang sejarah. 2,8 Juta. Sanjuda. 5 juta. How? Arya, lukisan ini palsu. Serahkan padanya. 5 juta sekali tepuk. Hei, penjaga, kau paham barang antik? Tuan Jones alinya. Dia tak berkata apa-apa. Kau merasa lebih ahli darinya? 2 kali lipat. Sudah kuperiksa. Semua item lelang. Tak mungkin palsu. Terjual ke Tuan Lambert. Penjaga. Bukannya kau bilang ini palsu? Tunjukkan padanya. Perhatikan baik-baik. Barang antik ini. Sac perlu. Lagi pula ini palsu. Karena yang asli padaku. Ayah, aku tahu kondisi kita. Hentikan. Sudah kuperiksa. Lukisan ini sendiri. Jika kau bilang palsu, tunjukkan buktinya. Jika tidak, akan kusirir kau. Kau, sialan kau. Kau hancurkan lukisanku. Hei, kau hila, tindakanmu telah merusak harapan hidupmu. Pergi ke neraka. Mal Barrington, mau kaki satunya ikut patah? Sayang, Sangat disayangkan. lukisan indah. Jadi rusak. Arya, Dia terlalu impulsif. Tak perlu kasihan. Ini tak berharga. Bukan apa-apa. Apa maksudmu? Sudah kuperiksa berkali-kali. Tak mungkin aku salah. Santula, kau akan tak. Tidak. Pigmentnya? Pigment modern. Ini benar-benar palsu. Apa? Berani-beraninya jual barang palsu. Sudah kukatakan. Tapi ku tak mendongga. Tak bisa menyalahkan orang lain. Kalau ku sendiri buta. Baiklah, Hanya 5 juta. Bukan masalah. Item kedua, Lionton Phoenix. Ini sangat berharga. Kekek, kau berniat menjualnya? warnanya memukau.
Sempurna sekali. Liontin Yong Lure Biasa. Liontinnya terlihat bagus. Aku agak menyukainya. Kosuka, bagaimana jika ku belikan sebagai hadiahmu? Baik. Ayah, apa kamu akan menawarnya? Ibumu menyukainya, jadi aku akan membelikannya. Ada masalah? Ayah, mungkin dengan uang kita tidak mampu, bahkan barang termurah di pelelangan, apalagi liontin itu. Gabriel, jika Stella menyukainya, aku akan mencoba menawarnya. Tidak perlu, hanya barang kecil. Kami tidak butuh uang anak-anak. Oh, tidak, aku bilang. Aku akan membayarmu. Tapi liontin itu. Aku. Tenang. Oke, aku tidak memintamu membayarnya. Lagi pula, itu hadiahku untuk istri. Bagaimana orang lain bisa membayar? Dan liontin itu tidak akan terlalu mahal. Dasar orang miskin. Kau sangat bodoh. Itu sangat berharga. Kau tidak mampu membelinya. Bahkan jika kau menabung setiap sen dalam 10 tahun. Sangat miskin, namun sangat sombong. Penawaran dimulai. Pada 10 juta, penawar tertinggi mendapatkannya. Ayah, itu 10 juta. Bagaimana kalau kita menyerah? Dasar orang miskin. Akan kutunjukkan padamu seberapa kaya aku. 20 juta. 30 juta. Arya, apa kau benar-benar akan? Hentikan omong kosong ini. Oke, dia istri putraku, bukan urusanmu. Mengerti? Baik, bagus. Aku ingin lihat berapa banyak yang kau punya. 50 juta. Dari Tuan Lambert. Ada yang lain? 50 juta sekali. Gabriel, aku tidak membawa banyak hari ini. Aku takut. Tidak apa-apa. Arya, terima kasih. Karena sudah mencoba. Gabriel mendapat ini. 50 juta 2 kali. Kekek, haruskah kita menawarnya? 100 juta. Bejingan. Itu 100 semua gajimu. Tidak akan cukup untuk itu. Ayah, apa kau gila? Jika kau tidak bisa membayarnya, kita akan mati. Tuan, meskipun kami tidak membatasi tawaran, kami akan mengambil setengahnya. Sebagai ganti rugi jika kau tidak bisa bayar. Setengahnya adalah 50 juta. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Jangan khawatir, Austin. Aku akan meminta mereka untuk menyiapkan uangnya. Nona Geller, apa yang salah denganmu? Setelah membayarnya, grupmu mungkin akan bangkrut. Untuk seorang satpam, apakah itu pantas? Para seniorku menyukainya. Tentu saja aku harus membantu. Kau sangat tua, namun kau hanya seorang penjaga. Demi harga dirimu sendiri, kau hampir menghancurkan istri putramu. Sungguh memalukan. Memalukan. Untuk keluarga Geller, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tarik kembali tawaranmu. Orang tua, aku tidak butuh bantuanmu. Oke, aku sudah menawar liontin itu, kenapa aku harus mengubahnya? Ayah, apa kau benar-benar ingin Arya membelinya dengan segalanya? Aku bilang kau tidak perlu membayar. Dan tuannya liontin, bukan apa-apa. Tuan Haves, sebagai seorang ayah, aku tahu kau pasti membela diri di depan putramu. Baiklah, satu kesempatan lagi, aku akan menawar 110 juta. Tuan Jones telah menawarnya. Sebaiknya kau bijaksana. 110 juta penawaran pertama. Kedua, terjual. 200 juta. Ayah, apa ayah akan menghancurkan Arya? Jangan terburu-buru. Oke, ibumu tidak mengatakan apapun. Jangan khawatir. Satpam, apa yang salah denganmu? Kakekku mencoba membantu. Jangan keras kepala. Baiklah, seharusnya kita tidak pernah membiarkan mereka masuk. Dia memalsukan undangan dan hampir merusak lelang. Saya diundang, namun kau merobek. Indongan saya, sekarang ku menggalangi saya. Membeli hadiah untuk istriku, penawar tertinggi mendapatkannya. Kan, kau menginginkannya. Maka tawarlah. Tuan, sekali lagi, jika kau tidak bisa membayar, kami akan mengklaim 100 juta sebagai ganti rugi. Turunkan palu, hanya 200 juta. Aku bisa membayar. Hadiah istriku. Hukap, kau telah menyebabkan cukup banyak masalah. Gabriel, kau sangat keras kepala, maka tidak ada yang akan menghormatimu. 200 juta keluarkan. Tunjukkan pada kami. Oke, tapi dalam beberapa menit. Baiklah, kami tidak punya waktu untuk pertunjukanmu. Dasar orang miskin. Tanpa uang, jangan pamer. Jadi dia hanya berpura-pura saat dia perlu membuktikannya. Dia tidak bisa membayar. Gabriel, kau bukan anak kecil yang kan lakukan apa-apa. Yang tidak bisa kau lakukan. Arya sangat tidak beruntung. Terikat denganmu. Jangan cemas.
Dalton akan mengirimiku uang. Maksudmu? Tuan Qualls dari grup Nebula? Apa? Kau juga kenal Dalton? Diam. Beranin ya kau Memanggilnya dengan namanya? Ayolah. keluarkan dia. Jangan berani-berani. Tuan Qualls. Tuan. Selamat siang, Tuan Qualls. Suatu kehormatan bahwa Anda datang ke perjamuan keluarga Jones. Seorang pria luar biasa ada di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Pria luar biasa? Anda menianyong saya. Saya hanya beberapa tahun lebih tua. Saya tidak berani menerima pujian itu. Anda terlalu memikirkan. Aku tidak membicarakanmu. Hah? Sesi apa sekarang? Ini lelang amal. Uang yang dilelang akan disumbangkan atas nama Anda. Ini Leontine Phoenix. Satu-satunya di dunia. Sesuatu terjadi. Dan seorang badut membuat masalah. Tapi aku tetap membelinya. Tapi kudengar bukan Anda yang menawar. Tuan Qualls, Anda salah paham. dialah yang menawarkan. Dia hanya satpam yang suka menyombongkan diri. Dia tidak mampu membayar uangnya. Aku ingin menawarnya lagi. Tapi Anda datang. Tidak perlu lelang ulang. Aku akan membayar uangnya. $200 juta. Siapa mau menaikkan tawaran? $200 juta. Panggilan kedua. Tawaran dikonfirmasi. Tuan Cal, ini milik Anda. Kemase. Saya akan mengirimkannya ke rumah Tuan Qualls nanti. Tidak perlu. Tuan Chavez. Tolong simpan saja. APA? Ini, sayang, biar kupakaikan. Tuan Chavez. Catania. Ada Badut. Yang membuat masalah. Siapa badut itu? Hei, beritahu Dalton, siapa badut itu? Bosannya, tidak menyenangkan sama sekali. Ayo pergi, sayang. Tuan Chavez. Anda. Saya sudah membeli dia. Sekarang, aku ingin pergi untuk berkencan dengannya. Tuan Qualls, Anda dan dia. Beraninya kau. Menyinggung Tuan Chavez. Tuan Qualls, Apa hubunganmu? dengannya? 15 tahun lalu. Ketika saya sangat miskin dan ingin mengakhiri hidup, Tuan Chavez memakai seragam satpam dan memegang tongkat, menyelamatkan saya dan memberi saya dorongan dan dukungan. Itu membuat saya menjadi seperti sekarang. Jika, dengan kekayaan Anda yang masih dianggap miskin, kami bukan apa-apa. Diam. Aku tidak perlu menjelaskannya pada. Halo, Tuan Qualls. Halo Tuan Chavez. Panggil saja aku Dalton. Tuan Qualls, Anda. Saat aku melihatmu, aku teringat Tuan Chavez muda. Maafkan saya. Tuan Qualls, ini tunanganku. Saya ingin bertanya apakah Grup Nebula bisa bekerja sama dengannya? Tidak, bukannya aku ingin tidak setuju. Tapi Tuan Chavez ingin kau. Melakukannya sendiri setelah mewarisi perusahaan. Tolong jangan membenciku. Aku datang untuk membalas kebaikan Tuan Chavez. Dan memenuhi keinginanku. Saya masih ada pekerjaan. Saya pergi dulu. Hati-hati, Tuan Qualls. Tuan. Naonya. Bagaimana pengaturannya? Upacara warisan perusahaan. Untuk Tuan Austin Chavez. Kan diadakan besok. Semuanya sudah siap. Kontrak warisan ini. Mohon ditandatangani. Baiklah, antar kami pulang. Oh. Hei, bukankah ini Gabriel? George, Janet, Gabriel dan Stella. Apakah ini mobilmu? Apakah kau menghasilkan banyak uang? ini bukan mobilku, itu mobilnya. Aku tahu itu bukan mobilmu. Lagi pula, kau tidak mampu membelinya. Sepertinya kau masih seperti dulu. APA kau melihat ini? Aku baru saja membelinya. Sepertinya aku belum pernah duduk di mobil semurah ini sebelumnya. Baiklah, Stella. Berhenti menyombongkan diri. Apa aku tidak tahu kondisimu? Bagaimana kalau aku mengajakmu jalan-jalan? Ada reuni kelas. Pak Scott memesan ruangan. Apa kau mau pergi? Reuni kelas? Kita belum bertemu selama 20 tahun. Ayo kita lihat. Semuanya. Lihat. Siapa yang datang?
Bukankah ini si cantik kampus dan si tampan kampus? Billy, lama tidak bertemu. Kenapa kau memanggil namanya? Panggil dia Pak Scott. Pak Scott akan membayar makanan ini. Kau sangat beruntung. Awalnya, kami ingin menelepon kalian untuk reuni kelas ini, tapi kudengar kalian berdua bekerja sebagai satpam dan petugas kebersihan. Kami takut. Kalian akan sibuk. Jadi kami tidak mengundang kalian, tapi karena kalian di sini, cobalah hidangan hotel bintang 5 ini. Pelayan, beri aku 2 set alat makan. Apa kau masih ingat? Saat kita di sekolah, keluarga Gabriel sangat miskin, tapi dia tetap tidak belajar dengan baik dan bersikeras mempelajari buku ekonomi luar negeri. Aku tahu ini, aku bahkan bertanya padanya. Dia bilang dia ingin menjadi orang terkaya dan memulai bisnis. Tapi lihatlah dia tidak menjadi seperti itu. Malah, dia menjadi satpam. Ya, kupikir keluargaku miskin. Tapi saat aku kuliah, status keluargaku terungkap dan aku menjadi Nebula Group. Menjadi satpam perusahaan itu. Wah, kau hebat. Kau menjadi satpam selama 20 tahun. Kau benar-benar memiliki ketekunan. Hahaha. Danko, Stella. Kau bisa kuliah, tapi kau pergi ke perbatasan. Intuit Manjaga Negara. Sepertinya kau tidak mencapai hasil apapun dan sekarang menjadi petugas kebersihan. Kau sangat menderita setelah menikah dengan Gabriel. Kau pasti menyesalinya sekarang. Kenapa aku harus menyesal? Lagi pula, aku mencapai beberapa hasil. Hasil apa itu? Saudaraku dulu. Di perbatasan, dia tidak pernah mendengar namamu. Wajar jika mereka tidak tahu namaku. Lagi pula, mereka hanya memanggil nama kodeku. Benarkah? Apa itu? Ratu Phoenix. Stella. Kaponko. Belajar menyombongkan diri dari Gabriel? Ratu Phoenix adalah Pelindung negara kita. Dia memiliki kekuatan besar. Bagaimana mungkin itu kau? Di antara semua teman sekelas, aku paling iri pada Pak Scott. Dia menghasilkan banyak uang, bahkan putranya memiliki masa depan cerah. Aku hanya beruntung. Putraku hanya manajer umum di Nebula Group. Gajinya hanya beberapa juta. Nebula Group? Itu perusahaan terbesar di dunia. Tuan Scott, bawa dia ke sini. Dan perkenalkan pada kami. Tentu, saya akan meneleponnya sekarang dan memintanya datang. Halo, ayah, kenapa menelepon? Aku sedang rapat. Datanglah ke Hotel Hakoa nanti. Mantan teman sekelas. Ingin bertemu ayah. Oke, aku mengerti. Aku masih sibuk. Aku tutup teleponnya. Maafkan saya, Tuan Kuas. Maaf telah menunda waktu Anda. Tidak apa-apa. Ini putra Tuan Chavez. Foto Austin Chavez. Dia CEO perusahaan berikutnya. Saya tidak ingin ada yang salah dengan upacara besok. Ya, saya tidak akan mengecewakanmu. Anak saya bilang, dia akan datang nanti. Orang tua adalah panutan anak. Mihit Tuan Scott. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dengan kalian berdua dalam kekacauan seperti ini, putramu mungkin tidak akan menjadi APA. Aku tahu apa yang putra mereka lakukan. Melihat waktunya, dia seharusnya sudah di depan pintu. Saya Pak Mr. Scott. Ini pesanan makanan. Austin? Ayah, Apio, kenapa kalian di sini? Izinkan saya perkenalkan dia. Kurir ini adalah putra Gabriel. Dan Stella. Gabriel, Stella. Kurir ini anak kalian? Billy benar. Namanya Austin. Dia putra saya dan Stella. APA Malmer, Billy. Ini reuni kelas kita. Kenapa panggil dia ke sini? Kita dulu sekelas. Dan putramu cuma kurir. Saya hanya urus pekerjaannya. Kalian memang satu keluarga. Orang selalu bilang, buah jatuh tak jauh dari pohon. Yang serupa berkumpul. Ayah satpam, ibu petugas kebersihan, dan anak kurir. Keluarga yang sempurna. Hahaha. Benar. Semua bilang kesuksesan anak tergantung orang tua. Kalau orang tuanya tak berguna, mana mungkin anaknya sukses? Benar kan, Gabriel? Stella? Ayah, ibu, aku permisi dulu. Tunggu, siapa bilang anakku tak berguna? Wallace Karen. Dia kerja sebagai kurir, itu hanya identitas palsu untuk merasakan kehidupan nyata. Identitas aslinya? Tak kusangka ibu mengarang identitas demi harga dirinya. Baguslah, Miracle Tak terlalu malu. Ya, aku punya identitas lain. Yaitu aku adalah
CEO baru Nebula Group, pewaris orang terkaya. APA. Apa? Kau bilang dia? Hueris Nebula Group? Jangan mengada-ada. Stella, comment bu ton paminum? Kalau anakmu, CEO Nebula Group, berarti Gabriel adalah ketuanya? Aku tak mirip ketua. Mimpi kali. Pernah lihat ketua grup. Jadi satpam. Ebiu. Ini keterlaluan. Aku cuma kurir. Mengaku sebagai pewaris. Bunuh diri namanya. Ku beritahu, kaulah orangnya. Mereka sudah menderita untukku. Tak boleh mereka kehilangan muka. Karena aku bohong sebagai Hueris Nebula Group. Aku bisa. Benar. Aku adalah CEO berikutnya. Dan Hueris Nebula Group. Keluargamu benar-benar jago mengarang cerita. Kau Hueris Nebula Group? Kalau tak salah, hotel ini milik perusahaan itu. Kalau begitu bayar tagihannya. Tunjukkan kemampuanmu sebagai CEO baru. Aku lupa bawa kartu. Lain kali saja. Lain kali aku bayar. Lupa bawa kartu. Kau tak mampu bayar? Ini cuma makanan. Austin, kami yang akan bayar. Ayah kau, apa kau terlalu berlebihan? Ini hotel bintang 5. Apa kau tidak tahu berapa uang yang kubawa? Dari mana aku bisa dapat uang untuk membayarnya? Ini cuma makan biasa. Berapa mahalnya? Lagi pula, sudah kukatakan, jangan mau kau mempermalukanku di depan teman-temanku. Kan? Gabriel, kau kecanduan pamer ya? Ini hotel bintang 5 terbaik di kota ini. Paket termurah lebih dari 100.000. Kurasa kau tidak mampu membelinya seumur hidup. Seratus ribu? Bu, tiba-tiba aku ingat, waktu pengiriman hampir habis. Aku harus mengirim dulu. Austin, kamu bisa mengirim. Kapan saja. Pesan makanan dulu saja. Pelayan, tolong menunya. APA ini pinipuan. Yang termurah saja $1.000. Dan ini, tomat dengan telur orak-arik mentega. Bukankah cuma telur goreng biasa? Harganya sampai $1.000. Ada kacang panggang, atau salad mentimun? Tambahan. Ini tambahan. Pak, ini mau Ya, dipesan? tentu. Beri 7 porsi. Baik, Pak. Ada pesanan lain? Tidak perlu. Baik, Pak. Mohon tunggu. Semua sudah di sini, silakan menikmati. Mari makan. Bilang jika kurang. Gabriel, kalian berdua mengerjai kami? Ngapain pamer kalau miskin? Lihat. Sekarang ketahuan. Jean Gomara, dia masih muda dan bodoh. Cuma bercanda. Brilliant. Bawakan kaviar termak. Baik, Pak. APA. Ini kaviar, dijual per pot. Jual aku pun tak akan cukup. Sudah Jean mentraktir. Harus dermawan. Jika orang tahu aku mentraktir dengan salad mentimun, kita akan malu. Permisi, Pak. Kaviar kami ditakar per pon. Berapa pon mau dipesan? Tidak usah. Aku sendiri saja. Ini, sisanya dibawa pulang. Tunggu. Bagaimana bisa kau suguhi mereka sedikit sekali? Mereka akan menertawakanku. Ambilkan satu kotak lagi. Tidak. Satu untuk masing-masing. Apa? 1 per orang? Tuan, Ini kaviar termahal di hotel kami. 1,5 juta rupiah. Apa kau yakin? ambil. APA. 0,5 juta per porsi? Ayah, cukup sudah. Aku tak sanggup bayar. Ibu, hentikan ayah. Mengapa harus? Kau CEO baru grup Nebula. Tak sanggup beli kaviar? Buat apa ribut-ribut? Kaviar ini bukan apa-apa. Mau pimpin perusahaan bagaimana? Kau terlalu larut dalam sandiwara. Sadarlah. Aku tak mampu. Aku cuma kurir.
Bermain jadi pewaris grup Nebula, sama saja cari mati. Gabriel, kau dengar? Anakmu sendiri minta kau sadar. Penjaga dan tukang bersih-bersih. Mana mungkin anakmu jadi CEO baru grup Nebula? Ada apa dengan pekerjaan kami? Di setiap profesi, pasti ada yang terbaik. Siapa bilang anak penjaga dan OB tak bisa jadi CEO grup Nebula? Gabriel, kau terus bilang, anakmu CEO perusahaan. Tapi dia traktor orang. Cuma salah mentimun. Kau harus tahu diri, omong kosongmu keterlaluan. Kau tak punya kemampuan, cuma bisa sombong. Pantas kalian bertiga pecundak. Gabriel, Kita dulu sekelas. Aku ingin jaga harga diri. tapi kau terus memaksa. Jangan lupa, Anakku manajer grup Nebula. Biar anakmu CEO atau bukan. cukup satu telepon. Untuk buktikan kebenarannya. Ayo, cepat taruh barang-barang ini di sana. Lebih lincah sedikit. Besok adalah upacara serah terima CEO baru. Jika ada yang salah, tak akan kuampuni. Kalian dengar? Ayah, aku sibuk. Ada APA? Ada APA. Di sini ada yang pura-pura jadi CEO baru grup Nebula. APA? Berani-beraninya. Tunggu aku. Aku segera ke sana. Gabriel, Akuilah kau bukan siapa-siapa. Mengapa terus suruh anak pura-pura jadi CEO? Kabarnya penipu terakhir. Masih di penjara. Kau hancurkan masa depan anakmu. Stella, Cepat suruh Gabriel minta maaf ke Tuan Scott. kalau tidak, Kau benar-benar celakakan anakmu. Mengapa minta maaf? Gabriel berkata jujur. Austin adalah CEO grup Nebula. Kalian berdua keras kepala. Untuk apa penjaga jaga gengsi? Sifat minta maaf ke Tuan Scott, agar anakmu diampuni. bisa apa tapi sok jago. Baik, minum anggur ini. Nanti anakku tidak akan menagih tanggung jawab anakmu. Bagaimana? Ini anggur berkualitas tahun produksi baru. Ebio, cepat minum ini. Seumur hidup belum pernah cicip. Simpan sendiri saja. Baik, kalian mau cara kasar ya, Satpam? Tangkap dia. Siapa yang berani palsukan? CEO Nebula Group? Izinkan saya perkenalkan. Ini anakku, Zack, manajer Nebula Group. Waduh, Billy sampai panggil anaknya. Buat dukung dia. Iya, Gabriel dan keluarganya bakal tamat riwayatnya. Berani sekali kau palsukan. CEO perusahaanku berani-beraninya tidak hargai. Nebula Group. APA kau? Atau kau? Bukan saya. Zack, dia pelakunya. Gabriel, dengarkan baik-baik. Melihat kita dulu sekelas, ku beri kesempatan, lutut di lantai, minta maaf padaku, di depan kita, akan ku maafkan. Maaf harus kecewakan. Usiaku sudah senja, lutut tak bisa lentur lagi. Kau memang bandel. Satpam, bawa pergi. Tunggu. Akulah yang palsukan CEO. Serang saja aku. Kau benar-benar karimati. Tangkap dia. TN Chavez. Apa dia CEO barunya? Ayah, meski cuma lihat foto, tak mungkin salah kenal. Sepertinya dia, sangka aku CEO baru. Untuk sementara masih aman. Tapi harus cari cara kabur. TN Chavez, saya minta maaf. Ayah saya sedang mabuk, jadi linglung. Mohon dimaklumi. Jika masih tidak puas, saya terima konsekuensinya. Baik penurunan jabatan atau PHK. Ya sudah, ku biarkan saja. Ayah, ibu, kita Kenapa kau maafkan? Kau ini CEO. Harus tegas berwibawa. Jangan biarkan dilecehkan. Sebagai CEO, harus tegas dalam hukuman dan penghargaan. Ayah, ini keterlaluan. Aku kan cuma penipu. Sekarang mereka sudah sadar. Kalau nanti mereka sadar, kita tak bisa kabur. Apa salahnya menegur staf? Yang mengenai Anda, takut apa sih? Iya, Saya pantas dihukum. ayah, minta maaflah. Tien. Chavez, ani semua salah saya. Saya yang bersalah. Jangan persulit Zack. Sudahlah,
Kau sudah memukul diri sendiri. Aku akan melupakan masalah ini. Jangan meremehkan orang lain lagi. Terima kasih, Tuan Chavez. Tuan Chavez, ini undangan untuk upacara besok. Harap disimpan. Aku paham. Pergi sekarang. Ayo pergi. Ayah, ibu, apa mereka sudah pergi? Mereka sudah pergi. Semuanya sudah pergi. Austin, tadi kamu terlihat seperti CEO. Tentu saja, Bapak Borek, anak rintik. Yah, kakiku lemas. Tolong bantu aku berdiri. Kenapa kamu bisa seperti ini? Bagaimana kamu bisa memimpin karyawan di masa depan? Ayah, ibu, mereka sudah pergi. Sudahlah berhenti berpura-pura. Aku cuma kurir. Di masa depan, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Nanti aku mati. Baik, kami akan meninggalkanmu. Kamu di sini dulu. Ayah, ibu, tolong bantu aku berdiri. Shoh, kenapa belum pergi? Gabriel, mobil kita terhalang. Kita tidak bisa pergi. Akan kusuruh mereka minggir. Jangan pergi. Mobil-mobil ini Maybach. Pasti untuk orang penting. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Kalian semua, geser mobilnya. Kalian menghalangi jalannya. Astaga, kita akan membuat marah orang penting. Ya, Tuan Chavez. Gabriel, Ada APA. Ini mobil-mobil Gabriel. Mau Nevin? Benar tidak ada cara lain? Baik, aku akan cari cara lain dan tanya orang lain. Arya. Ada APA? Besok adalah upacara serah terima CEO baru grup Nebula. Aku sedang berpikir, bisakah aku dapat undangan? Undangan? Aku ingat, Zack memberikanku satu. Kamu benar ingin pergi? Tentu saja. Kalau bisa bertemu CEO di acara itu, status keluargaku akan naik. Kalau kamu memang mau pergi, aku bisa antarmu. Austin, kamu punya undangan? Doakan aku, jangan sampai ketahuan. Rennie, hari ini upacara CEO baru. Tolong tunjukkan undanganmu. Cek punyaku dulu. Warnanya beda dengan punyaku. Mungkin ini palsu. Kenapa tidak bilang punyamu yang palsu? Ini asli. Silakan masuk. Kau lihat, undangan kami asli. Punyamu sangat berbeda dengan kami. Keasliannya tidak perlu dipertanyakan. Astaga, seharusnya aku tidak percaya padamu, seorang kurir. Arya, kita pergi dulu saja. Austin, pulang saja dulu. Baik. Berani sekali kamu memalsukan undangan untuk upacara. Sudah terlambat untuk pergi. Tolong periksa, apakah ini asli atau palsu? Jika palsu, jangan bayarkan mereka pergi. Orang penting sudah datang. Tolong kirim orang ke sini. Silakan masak, Tuan. Tuan Jonas, apa ini? Aku mengerti. Pasti CEO baru menghargai kita, dan khusus mengirim mereka menyambut. Oh begitu, ayo pergi. Austin, Buka matamu dan lihat. perlakuan yang kita terima. Tak akan kau dapatkan seumur hidup. Pergi sana. Bukankah ini CEO baru yang disiapkan untuk kita? Kamu siapa? Karpet merah ini untuk tamu terhormat kami. Silakan masak, Tuan. Saya. Bertahun-tahun aku berpura-pata jadi penjaga. Dan sekarang, akhirnya bisa kembali ke jati diri. Masih agak canggung rasanya. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, aku takkan jadi tukang bersih-bersih. Tanganku jadi kasar begini. Setelah hari ini, ku tepek kuku tiap. Ya, Julia. Memang bagus. Sayang, sudah hampir waktunya. Kita harus pergi, mengagetkan Austin. Menurutmu dia akan terkejut? Nanti juga tahu. Aigreku. Banyak sekali orang. Kita duduk di mana? Kereza tempat duduk kita di sini. Gaza Pekondang, cepat bangun. Kau mau menghancurkan kita? Tak kau lihat.
Ini kursi VIP. Austin, ayo berdiri. Ini bukan tempat duduk kita. Karena tertulis di sana, kita duduk saja di sini. Anak muda sekarang, sanggup tak tahu diri. Berani-beraninya duduk sembarangan? Beraninya kau, Austin. Kau benar-benar nekat duduk di kursi CEO baru. Dengar baik-baik, kau dalam masalah. Kau tahu, nanti saat dia datang, kau akan mati menjenaskan. Berani-beraninya menghina Nebula Group. Mulai sekarang, Keluarga Geller takkan bisa bangkit lagi. APA, itu kursi CEO baru. Daza Pekundang. Cepat bangun. Ini kursi CEO baru. Ini buruk. Austin, kita pindah kursi. Baik. Sudah terlambat. Penjaga Dia berani menghina CEO baru. Nebula Group. Tangkap dia. Hentikan. Pak Scott. Akhirnya Anda datang. Kurir ini. Berani duduk di kursi Pueris Nebula Group. Cepat tangkap dia. Ya, Pak Scott. Cepat tangkap dan bawa dia. Untuk minta maaf ke CEO. Diam. Kurir sialan. Pak Scott. Menyuruhmu diam. Cepat ke sini dan minta maaf padanya. Sudah kukatakan diam. Pak Scott. Salah pukul ya? Si pecundang ini, yang duduk di kursi CEO. Kita di pihak yang sama. Siapa yang satu pihak denganmu? Pergi. Piaka Scott. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini keputusannya sendiri. Pak Scott, ini semua salahku. Bukan urusannya. Jangan salahkan dia. Tak APA. Hanya kursi. Silakan duduk di mana saja. Yang TN Chavez mau. Aku harus perkenalkan CEO. Aku permisi dulu. Cepat selesaikan tugasmu. Semua pasti sudah tahu bahwa acara ini diadakan untuk mengumumkan CEO baru Nebula Group. Katanya CEO-nya misterius. Akhirnya bisa lihat wajah aslinya. Setelah CEO baru diumumkan, aku harus kenalan duluan. Silakan lihat ke layar. Foto CEO baru kita akan ditampilkan di sana. Pengantar barang sialan. CEO baru akan diumumkan. Berani-beraninya kau rebut kursinya. Kalau dia tidak puas, Lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Tunggulah aja. Zack pun tak bisa selamatkan. Apa? Ini. APA. Austin, kau ternyata adalah CEO baru Nebula Group. Kau Pueris orang Turkiya. Pewaris orang terkaya adalah si pengantar barang. Kau hebat, Ian Scott. Berani kau ganti identitasnya diam-diam? Pantesan, kau bela si pecundang ini. Ternyata, kau satu pihak dengannya. Ganti identitas? Kent Jones. Maksudmu apa? Semua, dengarkan aku. CEO perusahaan ini bisa siapa saja, tapi pasti bukan si pecundang ini. Ayahnya hanya penjaga pintu masuk, ibunya hanya petugas kebersihan toilet. Kau bertanya, menurut kalian, chairman perusahaan bisa jadi penjaga rendahan dan istrinya petugas kebersihan toilet? Oh, Aku paham. Zack bersekongkol. Dengan pengantar barang ini, Aku akui. Ayahku penjaga dan ibuku petugas kebersihan. Mereka cari nafkah dengan jujur. Apa yang memalukan? Lihat. Dia mengaku sendiri. Apa? mereka bersekongkol untuk palsukan identitas CEO. Kurang ajar. Orang rendah berani ganggu orang berkuasa. Beraninya. Semua, bagaimana kalau kita suruh Zack dan si pecundang ini sangkem dan minta maaf. Lalu kita sambut bersama CEO baru Nebula Group, mungkin kita bisa dapat kesempatan. Sangkem dan minta maaf. Benarkah? Beraninya kau, pekundang. Cepat sungkem dan minta maaf. Kalau mau mati, jajak seret kami. Siapa yang ganggu anakku? Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Austin, kami datang menuntut keadilan untuk Semuanya, lihat itu. Ini si pecundang, ayah satpam dan ibu kebersihan. Tangkap mereka dan serahkan ke CEO baru. Ini pasti jadi prestasi besar. Nanti, kita semua akan naik kilas. Cepat. Tangkap aku? Kalian pikir mereka berani? Kau sapam brengsek. Berani beraninya kau, sambal, semua di sini, dari keluarga terpandang. Tangkapmu saja gampang. Hancurkan keluargamu.
Semudah jentikan jari. Diam. Dasar bodoh, kau mau bunuh kita semua? Maksudmu, bukannya dia cuma satpam, kenapa takut padanya? Kau juga? Diam, dasar bodoh. Dia ketua grup Nebula, Tuan Gabriel Chavez. Selamat siang, Tuan Chavez. Apa? Tuan Chavez. Ayah. Kau, apa ini? Bukannya kau cuma satpam? Identitas itu hanya kamuflas, seperti yang kau lihat. Aku ketua grup Nebula, dan kau tokoh utama. Hari ini, CEO baru. APA. Aku CEO barunya? APA? Pevaris Grup Nebula? Berarti dia miliuner. Berhenti. Mau kemana? Aku teringat. Ada keadaan darurat di rumah. Jadi, aku juga ada urusan darurat. Aku pergi dulu. Tunggu, mau kabur setelah ganggu anakku? Kalian pikir ini mungkin? Sudah. Austin, aku serahkan padamu. Padaku? Austin, kamu CEO-nya. Peter Scanlon. Cara menghadapi mereka. Ya ampun, Tuan Chavez. Tadi, aku terlalu buta sampai. salah paham. Besar padamu. Kumohon, Maafkan kami. dan biarkan kami pergi. Salah paham? Kenapa tak bilang tadi? Ini cuma salah paham. Saat kalian mau membunuhku sebagai CEO baru, Grup Nebula, kuumumkan bahwa keluarga Jones dan Lambert akan diusir dan dilarang masuk Hachoa selamanya. Apa? Kau tak bisa begini. Keluarga Lambert sudah turun-temurun di Hachoa selama berabad-abad. Jika kami diusir, kami akan kehilangan segalanya. Lalu, apa hubungannya denganku saat kalian berbuat jahat dulu? Seharusnya kalian pikirkan akibatnya. Austin, Karena kau nekat hancurkan kami. jangan salahkan aku. Jaga. Kepung mereka semua. Tuan Jones, apa artinya ini? Austin. Sejak tahu identitasmu. Sudah kuduga, akhirnya tak akan baik. Makanya, Sudah kusiapkan, pengawal keluarga Jones. Tak ada yang bisa lolos. kaya raya pantak guna. Kalau tak sempat menikmati. Serbu saja. Biarin mereka pergi. Tidak, kita harus basmi tuntas. Anak-anak, tangkap mereka. Sudah kuduga, kau takkan menyerah. Mana penjaga Phoenix? Ratu Phoenix. Ratu Phoenix. Apakah kamu? Helendang Utama. Negara ini, Ratu Phoenix. Kamu, ini apa? Ada masalah APA? Aku tak boleh punya. Identitas rahasia juga? Boleh saja. Tapi kalian semua sangat jago merahasiakan ini dariku. Baiklah, Austin, mulai sekarang kalah orang paling berkuasa di Dallas. Layla, habisi mereka. Ja. Tunggu dulu. Bahkan jika kalian penjaga Phoenix, aku tak percaya, tak ada yang bisa lawan. Dasar brengsek. Oh ja? Semuanya, tangkap mereka. Jangan pukul aku. You can urusin kita. Dia bayar kami untuk lakukan ini. Dasar sekumpulan pecundang. Aku membesarkan kalian lama sekali, tapi kalian tidak mau berusaha. Benar-benar kumpulan pecundang. Austin, kau. Aku tantang kau berduel 1 lawan 1. Aku bisa beri kesempatan. TAPI kau tidak bergerak. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Bro. Kita sudah selesaikan masalahnya. Mari kari tempet makan. Sambil saling mengenal. Kau siapa? Pantaskah kau mendapatkannya sebelum ITU untuk mendekati keluarga Lambert? Kau bersekongkol dengan mereka, Dan Menendez Austin. Kau sengaja mempersulit keadaan dengan minta villa dan mobil mewah. Bahkan, meminta Arya menggugurkan kandungannya. Sekarang kau tahu identitas Gabriel dan saya. Kau mencoba berbaik hati lagi. Kau pikir orang seperti pantas mendekati kami? Bro.
Ini hanya kesalahpahaman. Saya melakukan ini agar putri saya dapat suami baik. Selain itu, saat saya tahu Arya dan Austin saling mencintai, saya setuju mereka menikah. Saya akui Arya sebagai istri Austin. Tapi jika kau ingin bersama Austin, kau harus putuskan hubungan dengan keluargamu. Ibu, Arya adalah bagian keluarga. Jika ibu minta dia putus hubungan, dia takkan bahagia selamanya. Terus kenapa? Pilihannya, kau atau keluarga Gaylord. Aku hanya terima satu jawaban. Arya. Jangan merasa terbebani. Kau hanya bisa hidup bahagia dengan Austin. Aku senang melihatmu hidup dengan baik. Jangan khawatir. Aku bisa jaga diri. Kau harus jaga diri mulai sekarang. Bu, aku tahu ibuku banyak kekurangan. Tapi itu tak menghalangi cintaku padanya. Jika seseorang meninggalkan orang tuanya, dia tidak layak disebut manusia. Austin, apapun yang terjadi pada kita, aku akan rawat anak kita. Ibu, jika ibu memaksa begini, aku tidak mau jadi penerus ini. Omong kosong apa itu? Tidak kau lihat, ibumu hanya menguji mereka? APA. Menguji, ibu. Benarkah itu? Kau terlalu ikut campur. Astaga, Austin, Arya adalah istrimu. Bagaimana aku biarkan dia kehilangan ibu dan bayi itu kehilangan neneknya? Bu, Anda sungguh orang hebat. Jangan khawatir, saya berjanji, mulai sekarang kami tidak akan mendekati orang kaya lagi. Kami akan hidup dengan damai mulai sekarang. Aryong Songamamba Jakan. Austin. Sekarang aku serahkan perusahaan ini padamu. Kau harus mengelolanya dengan baik. Akhirnya aku bisa melepas beban ini. Ngomong-ngomong, cincin ini untukmu. Ini cincin naga. Dengan cincin ini, kau jadi pelindung Dallas berikutnya. Selain itu, kau bisa pakai cincin ini. Untuk Perinta Penjaga Phoenix. Dengan cincin ini, kaulah orang terhormat di Dallas. Tunggu, tidak boleh begitu. Ibu, ini terlalu berharga. Austin, kau anakku. Siapa lagi yang bisa kuberi kalau bukan kau? Lagi pula, aku lelah. Sudah waktunya istirahat. Tuan Chavez, kapal pesiar yang kau pesan sudah tiba. Silakan periksa. Tepat sekali, Austin. Kita akan keliling dunia segera. Aku serahkan perusahaan ini padamu. Kau harus berusaha keras, mengelolanya dengan baik. Mulai sekarang, kami bergantung padamu, seumur hidup kami. Tunggu dulu. Aku bisa jadi penerus perusahaan ini. TAPI tolong ursi dulu sebentar. Aku dan Arya akan bulan madu. Aku pergi dulu.